Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Lecce perpanjang kontrak pemain incaran AC Milan. Keinginan AC Milan untuk merekrut Patrick Dorgu mendapat tantangan baru setelah Lecce memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2029. Langkah ini membuat upaya Milan untuk mendapatkan Dorgu menjadi lebih sulit. Patrick Dorgu yang baru berusia 19 tahun dikenal sebagai bek sayap serba bisa yang dapat bermain di kedua sisi lapangan. Potensinya yang besar dan kemampuannya yang fleksibel membuatnya menjadi target menarik bagi banyak klub Eropa dan itu termasuk AC Milan. AC Milan melihat Dorgu sebagai pemain yang bisa terus berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman, menjadikannya aset potensial jangka panjang bagi skuad. Meskipun Dorgu telah memperpanjang kontraknya dengan Lecce, Rossoneri tetap optimis bahwa mereka masih memiliki peluang untuk merekrutnya sebelum masa kontraknya habis, terutama jika sang pemain terus berkembang dan menarik minat dari klub-klub besar. Pihak Lecce sendiri mengumumkan perpanjangan kontrak Dorgu melalui akun X mereka yang awalnya akan berakhir pada 2027. Perpanjangan ini lebih merupakan langkah pengamanan bagi klub untuk menjaga nilai dan posisi tawar mereka di masa mendatang daripada sebagai indikasi bahwa Dorgu akan menghabiskan seluruh durasi kontraknya di Lecce. Klub berharap dengan kontrak baru ini mereka dapat melindungi aset berharga mereka dari godaan klub-klub besar yang sudah mengincar seperti AC Milan. Dampak Christian Pulisic bagi AC Milan. Christian Pulisic di AC Milan telah membawa dampak besar, terutama dalam meningkatkan efektivitas serangan Rossoneri. Sebab sebelum kedatangan pemain asal Amerika Serikat ini, ada ketidakseimbangan yang terasa di sisi sayap Milan. Sejak bergabung dengan Milan, Christian Pulisic telah menunjukkan kontribusi luar biasa. Performanya yang cemerlang membuat Pulisic menjadi andalan baru di lini serang Milan, menggantikan peran Rafael Leao yang sebelumnya menjadi sumber gol utama Rossoneri. Pulisic yang berada dalam momen terbaik karirnya berhasil mengisi kekosongan dalam hal produktivitas gol yang sempat dialami Milan. Bahkan di musim lalu Pulisic juga mencatatkan kontribusi besar dengan terlibat dalam 20 gol di musim debutnya, memperlihatkan konsistensi dalam performa apiknya. Meskipun Christian Pulisic bersinar, AC Milan secara keseluruhan masih menghadapi masalah dalam hal efektivitas serangan. Menurut laporan dari Tuttosport via Milan Press, Milan telah melepaskan 121 tembakan sejauh musim ini, namun hanya 51 yang berhasil tepat sasaran. Dari kesempatan-kesempatan tersebut, hanya 16 yang berhasil dikonversi menjadi gol. Meski terus menunjukkan performa yang luar biasa, muncul kekhawatiran terkait masalah kelelahan yang dialami Christian Pulisic. Milan harus lebih bijak dalam mengatur menit bermainnya, namun sayangnya mereka tidak memiliki banyak opsi untuk melakukannya. Dalam kondisi saat ini, Milan masih berjuang untuk kembali menemukan performa terbaiknya dalam hal mencetak gol, dan Christian Pulisic menjadi elemen yang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas di lini depan. AC Milan dan polemik pengelolaan bakat muda Francesco Camarda. Francesco Camarda digadang-gadang menjadi bintang besar sepak bola Italia di masa depan. Dengan potensi yang begitu menjanjikan, AC Milan menghadapi tekanan besar untuk mendidik dan mengembangkan bakat muda ini dengan baik. Namun pendekatan Milan terhadap Camarda belakangan ini menuai kritik, terutama dari pihak FIGC, Federasi Sepak Bola Italia. Sejak tampil impresif di level pemain muda, Camarda telah menunjukkan bahwa ia pantas dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Performanya yang konsisten dari tahun ke tahun menandakan bahwa ia bukan hanya sekedar bakat biasa, tetapi juga calon bintang bagi tim nasional Italia. AC Milan menyadari potensi besar ini dan bersikap hati-hati dalam menangani perkembangannya. Alih-alih meminjamkannya ke klub lain, Milan lebih memilih untuk memantau perkembangan Camarda dengan lebih dekat. Meskipun Milan telah menetapkan rencana matang untuk Camarda, keputusan Rossoneri untuk tidak segera mempromosikannya ke tim utama mendapat kritik dari Presiden FIGC Gabriele Gravina.
Grafinya menyatakan kekecewaannya terhadap minimnya kesempatan yang diberikan kepada pemain muda, khususnya di Italia. Menyedihkan melihat bakat seperti Camarda di Milan tidak digunakan oleh klub. Di luar negeri, mereka memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain muda, ucap Grafinya. Komentar Grafinya tersebut membuat AC Milan merasa terkejut, sebab menurut Gazzetta dello Sport via Sempre Milan, klub berpendapat bahwa mereka telah secara konsisten memberikan kesempatan besar kepada para talenta muda. Keputusan Milan untuk mengintegrasikan Camarda secara bertahap dianggap sebagai langkah penting dalam perkembangannya. Bermain di level Serie C dengan skuad Futuro memberikan kesempatan bagi Camarda untuk tumbuh, baik secara fisik maupun mental, tanpa tekanan langsung dari ekspektasi besar tim utama. Dan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Camarda untuk bersinar di AC Milan dan tim nasional Italia di masa depan. Paulo Fonseca jawab kritik usai kekalahan AC Milan dari Fiorentina. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca menghadapi sorotan tajam setelah kekalahan dari Fiorentina 2 pekan lalu. Dalam konferensi pers sebelum laga melawan Udinese, Fonseca membahas berbagai isu yang mengemuka, termasuk masa depannya dan masalah internal di ruang ganti. Dengan jadwal yang padat, pertandingan melawan Udinese menjadi sangat penting bagi Milan, terutama untuk membuktikan kapasitas Fonseca sebagai pelatih. Setelah kekalahan mengecewakan melawan Fiorentina, Fonseca mengakui rasa marah yang dirasakannya. Ia mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa ia tidak suka melihat siapapun setelah pertandingan tersebut. Meskipun demikian, Fonseca menegaskan bahwa ia tidak menghindari masalah, melainkan langsung menghadapinya. Saya tidak memamerkan kepemimpinan saya bukan aktor. Jika ada masalah, saya menyelesaikannya secara langsung, tegas Fonseca. Fonseca juga merespon kritik yang menyebutkan bahwa ia tidak mengendalikan ruang ganti. Ia mengatakan tidak perlu membuktikan apapun, sebab ia sudah seringkali dicap negatif sejak hari pertama ia melatih Milan. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya bertanggung jawab atas kekalahan yang terjadi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.